Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, tersangka pembunuh Yosua, Bribka Riki Rizal hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Namun hingga kini ia belum mengajukan diri sebagai justice collaborator. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Erman Umar mengatakan pemeriksaan kali ini hanya untuk pendalaman materi dan tambahan keterangan dari BAP yang baru, seperti kronologi peristiwa yang terjadi di Magelang dan di rumah dinas Verdi Sambo. Bribka Riki Rizal juga mengungkapkan Verdi Sambo sempat mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam penembakan Brigadir Yosua di Provos Mabes Polri. Erman Umar juga mengatakan bahwa kliennya belum akan mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk saat ini. Jadi merubah judul aja karena ada Bribka Riki kulkas apa itu siapa yang nyuruh Pak? Ya itu kan pertama kan mereka dikumpulkan kan di Provos, pemeriksaan di Provos terus ke pemeriksaan Jakarta Selatan. Tapi bukan maunya dia, apalagi pas orang kejadian itu kan pasti banyak yang berdatangan dan itu semua adalah orang propam kan banyak. Mana mungkin dia berdaya mau menyatakan kebenaran apa gitu. Dan pasti dikumpulkan mereka, kemudian baru diperiksa satu-satu. Nah, Pengamat hukum pidana Heri Firmansyah menyebut jeratan Undang-Undang ITE kepada tersangka Verdi Sambo sudah tepat dan salah satu langkah maju. Menurut Heri, perusahaan barang bukti yang sifatnya transaksi elektronik seperti rekaman kamera pemantau atau CCTV sehingga menghambat penyidikan merupakan alasan yang kuat untuk menjerat Sambo. Apalagi rekaman kamera pemantau disebut bisa menjadi salah satu bukti kuat mengungkap secara gamblang pembunuhan Brigadir Yosua. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE memang terbuka pasal ini bagi mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana dalam hal menghilangkan barang bukti yang sifatnya adalah transaksi elektronik gitu ya, dokumen elektronik, dan membuat tidak bekerjanya suatu dokumen elektronik. Maka CCTV yang dalam proses tersangka FS memang menjadi satu pintu masuk awal dan membuat perkara ini bisa menjadi terang benderang. Ketika dihilangkan, maka kemudian ini juga menjadi suatu hal yang merugikan dalam proses penegakan hukum pidana. Saudara, hari ini polisi kembali memeriksa Bribka Riki Rizal untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara Verdi Sambo dijerat pasal perusakan CCTV Undang-Undang ITE. Lalu seperti apa pengaruh jeratan baru pasal Undang-Undang ITE terhadap Sambo dan fakta baru apa yang terungkap dalam pemeriksaan Bribka Riki Rizal? Kita akan ulas bersama dengan mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbur dan kuasa hukum Bribka Riki Rizal Zena Dinda De Vega. Selamat malam Mbak Zena, selamat malam Prof Gayus. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Malam hari ini. Selamat malam. Saya akan ke Mbak Zena terlebih dahulu. Hari ini kan Barreskrim bertemu dengan, maksud kami, Anda ke Barreskrim, tim kuasa hukum ke Barreskrim bertemu dengan klien Anda. Fakta-faktanya apa saja yang bisa dibagikan terkait dengan kronologi kalau saya tidak salah? Iya, betul. Hari ini memang ada pemeriksaan kembali untuk Bribka Riki terkait pemeriksaan tambahan. Karena sebelumnya itu kan P19-nya adalah pemeriksaan lanjutan judulnya ya. Nah, hari ini permintaan kejaksaan adalah mengubahnya menjadi keterangan tambahan. Sehingga jadi dari keterangan lanjutan menjadi keterangan tambahan. Hanya itu. Dan pertanyaan-pertanyaan masih sama seperti yang kemarin. Hanya penegasan-penegasan saja yang terjadi di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3. Oke, yang juga menarik adalah karena ada adakah informasi kemudian mengenai pengumpulan beberapa orang yang kemudian terlibat, karena ini nampaknya akan menjadi suatu fakta baru yang mengarah kepada pasal pembunuhan berencana. Ya, betul. Tapi tetap sesuai kronologisnya ya. Kembali lagi ke kronologisnya di penegasan adalah yang terjadi di Magelang, yang terjadi di Duren 3 maupun di Saguling. Hanya yang di penegasannya saat dipanggil Bapak Sambo atau di Magelang yang diamankan senjatanya. Apa saja mungkin yang dibicarakan Mbak Zena, bisa dibagikan di sini apa saja kemudian dalam pembicaraan malam hari itu gitu? Baik, penegasannya itu hanya tentang di Magelang itu apakah ada mengetahui adanya dugaan pelecehan tersebut, lalu ada lagi di Saguling
saat keterangan saat Sambo memanggil Bribka Riki ke atas untuk menanyakan berani tembak atau tidak. Dan ketiga, posisi saat di Duren 3, apakah ada penembak lain selain Baradae. Oke, Prof Gayus, Anda melihat bahwa fakta-fakta kemudian ada kronologi yang dikonfirmasi oleh Bribka RR ini akan mengarah kemana nanti dalam proses penyidikan, terutama untuk Ferdy Sambo? Ya, sesungguhnya dengan berbagai cuatan yang makin bermunculan itu menambah dakwaan ya sebenarnya. Dakwaan hari ini kan dakwaan yang saya sebut sebagai kesatu primer ya, yaitu 340 ancaman hukumannya hukuman mati. Tetapi ini kan perlu pembuktian yang sungguh-sungguh sehingga itu terungkap ya. Kemudian ada primer pertama untuk subsidiaritasnya yaitu 338 ya. Ini berkembang lagi, tadi baru saya dengar adanya perbuatan yang melanggar ITE. ITE itu di pasal 32 itu ancaman hukum cukup berat, itu 9 tahun ya. Nah, jadi ini juga merupakan tambahan dari kumulatifnya dakwaan yang satu persatu. Saya juga akan menambahkan satu lagi mengenai dakwaan berikutnya tentang tipikor. Nih, undang-undang tipikor itu di sana kan pernah disebutkan adanya amplop yang diberikan kepada LPSK kalau tidak salah. Nah, ini kok berhenti? Ini mesti dikembangkan karena ancaman hukumannya cukup berat juga ini, usaha penyuapan ya, bukan gratifikasi, ini penyuapan. Karena yang bersangkutan memberi bukan penerima, walaupun petugas negara tapi dalam status memberi. Jadi suap ya. Suap dalam Undang-Undang Tipikor di 3199 ini memang cukup berat. Ini perlu didalami. Kemudian menurut yang ketiga, Prof, kenapa ini kemudian terhenti? Padahal hukumannya cukup berat dan ini juga bisa menambah pasal berlapis agar tidak ada yang terpatahkan. Ya, ini yang saya tanyakan kepada penyidik sebenarnya dalam kesempatan ini. Kenapa itu kok berhenti sehingga tidak ada dakwaan berikutnya mengenai hal ini ya. Jadi ini perlu dipertanyakan dan masih banyak lagi sebenarnya, apakah isu ditemukan uang itu juga merupakan bagian dari isu suap yang tentunya harus dibuktikan dikaitkan dengan laporan kekayaan sebagai pejabat negara ya, itu berkala itu. Nah, diisukan bahwa KPK menyebutkan LHKPN-nya itu tidak sebesar apa yang diisukan dengan uang yang ada. Ini juga bagian-bagian dari dakwaan berikutnya sesungguhnya. Perlu diperhatikan dengan detail ya. Tentu kalau saya dalam posisi menggambarkan hakim tidak ingin menghukum seberat-beratnya ya, tapi hukuman yang setimpal ya, yang sesuai dengan apa yang diajukan dalam dakwaan yang nantinya menjadi tuntutan. Itu hal yang akan kita hadapin ke depan nanti. Kalau dengan penambahan adanya Undang-Undang ITE, ini akan menjadi kemudian sesignifikan apa sehingga akhirnya Ferdy Sambo terjerat dengan pasal berlapis, nanti pembuktiannya di sidang akan seperti apa, Prof? Ya, kalau dikumulatifkan, negara kita mengacu kepada kita bukan pemerintah dengan juri sehingga bisa sampai 100 tahun lebih ya. Kita hanya maksimal 20 tahun. Tetapi itu merupakan subsidiaritas yang cukup baik ya, kalau 338 cuma 15 tahun itu. Tapi kalau ditambah dengan ini ya tetap tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, artinya cukup luas gitu ya. Okay. Sehingga setimpal apa tidak nanti hakim yang akan mempertimbangkannya. Jadi saya yakin bahwa apa yang kemudian diungkapkan oleh Bribka RR ini juga akan menjadi poin yang sangat signifikan. Saya ingin bertanya mengenai kabar justice collaborator. Apakah ini kemudian akhirnya akan dilakukan oleh Bribka RR klien Anda? Tapi saya harus minta kesabaran untuk menjawab nanti usai jeda. Kita masih akan kembali di Kompas Malam.